warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Ya, semoga sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk belajar literasi bahasa Inggris ya, yang merupakan salah satu mata ujian yang nanti akan teman-teman hadapi di SNBT 2025 melalui channel edukasi kesayangan kita Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baik teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih berada di sekolah ya teman-teman ya, untuk mempelajari dan terus menimba ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Yunus, saya akan mengantarkan teman-teman ke pembelajaran literasi bahasa Inggris ya, seperti yang kita sudah lakukan. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan mempelajari dan melanjutkan teks yang kita sudah bahas minggu lalu ya. Baik teman-teman, ya jadi kita lihat di layar ya, literasi bahasa Inggris. Nah oke, jadi seperti yang tadi saya ungkapkan, literasi bahasa Inggris ini pastinya akan menjadi salah satu ujian yang akan teman-teman hadapi. Oke teman-teman, kita lanjut ya di nomor 2. Nomor 2 teman-teman, the purpose of text gitu ya. Jadi tujuan dari bacaan. Jadi pertanyaan tentang purpose ini juga selalu muncul teman-teman ya. Jadi tujuan dari bacaan gitu. Nah, hanya saja purpose ini bisa menanyakan terhadap mungkin paragraf tertentu saja atau pada bacaan tertentu ya. Nah, kayak di sini teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah dapat kata the purpose, oke, saya tahu nih yang ditanyakan itu tentang tujuan ya. Tujuan dari pembahasan. Tapi apakah di paragraf tertentu saja atau pada bacaan tertentu saja? Dan ternyata yang ditanyakan adalah teks 2-nya ya. Artinya teman-teman harus menemukan apa tujuan penyampaian bacaan pada teks 2 ya. Tidak perlu melibatkan teks 1 gitu ya. Nah, cara cepatnya bagaimana, Kak? Nah, teman-teman cukup harus ingat tadi apa yang menjadi fokus pada teks 1 dan di teks 2. Teks 1 itu mengenai hard sell, teman-teman. Ingat ya, tentang strategi penjualan yang agresif katanya, itu hard sell. Kemudian teks 2 itu tentang soft sell atau strategi menjual dengan cara yang lembut gitu, karena memprioritaskan hubungan antara pembeli dan penjual, seperti itu ya. Jadi teman-teman hanya harus fokus terhadap soft sell, karena soft sell itu pembahasan teks 2. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek apakah semuanya ada soft sell. Nah, kita bisa cek masing-masing pilihan dengan yang melibatkan frasa soft sell. Seperti ini ya, ada kata soft sell nih. Kemudian di bagian ini juga ada soft sell pastinya ya. Dan pastinya kalau kita cek lagi, di sini juga ada soft selling ya. Nah, kita cek lagi. Nah, untuk di sini ya teman-teman, bagian delta ini tidak mengungkapkan kata soft sell ya. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah langsung bisa dieliminasi, Kak? Menurut saya belum tentu ya. Teman-teman tetap harus pertimbangkan. Tapi mungkin bisa jadi prioritas terakhir ya untuk teman-teman cek. Jadi prioritaskan yang ada kata soft sell. Kemudian kalau bagian E, ada lagi soft sell-nya di bagian E. Nah, ini juga nggak ada ya, teman-teman ya. D dan E juga nggak ada kata soft sell ya. Jadi kita bisa tinggalkan dulu D dan E. Kita prioritaskan makna di antara A, Bravo, dan Charlie. Oke? Nah, sekarang tujuan dari teks 2. Nah, sekarang supaya kita bisa lebih paham, mungkin kita perlu untuk beranjak ke teks 2 lagi ya, teman-teman. Untuk memahami secara pasti apa yang dibahas pada teks 2 mengenai soft sell. Jadi, soft sell tadi yang teman-teman sudah dapatkan bahwa soft sell ini memprioritaskan kualitas hubungan antara penjual dan pembeli ya. Walaupun mungkin pastinya berharap bisa terjual barang atau jasa yang ditawarkan gitu. Tapi hubungan antara penjual dan pembeli itu penting juga. Supaya mungkin ketika di suatu hari nanti si penjual ini ingin menawarkan barang kembali. Nah pastinya enak ya. Karena hubungan di antara mereka itu baik-baik saja. Seperti itu. Nggak ada kesan negatif kayak maksa-maksa, nggak ada ya. Nah sekarang kalau teks 2 kita lihat lagi. Paragraf kedua. Namun katanya soft sell ini tidak sama dengan pasif gitu. Oke. Granted. Nah, contohnya katanya sales reps don't ask directly for the sale right away. Jadi katanya nggak langsung gitu. Nggak langsung nawarin. Mungkin ada pembukanya dulu, teman-teman. However,
They who use a soft sell approach must be persistent throughout the sales process, ya. Tapi katanya yang menggunakan atau penjual yang menggunakan soft sell ini harus persisten. Jadi harus teguh katanya ya, teman-teman. Nah, dalam proses penjualannya gitu. They also need to be knowledgeable. Jadi harus cerdas juga katanya ya, ini knowledgeable. Nah, harus cerdas juga mengenai produk yang mereka tawarkan agar bisa membangun expertise begitu. Jadi kayak dianggap, wah hebat nih si penjual gitu ya. Kelihatannya serius dalam menjual, nggak asal-asal jual, pasti kualitasnya bagus. Nah, memberikan kesan gitu ya terhadap si kliennya seperti itu. Nah, ini tadi yang kita pahami, balancing ya. Jadi harus ulet dan juga harus cerdas dalam menawari barang tersebut. Oke, teman-teman. Oke, sejauh ini itu ya untuk paragraf keduanya. Sekarang kita cek lagi untuk paragraf ketiganya untuk teks 2 ini. Nah, in addition, sales reps must balance persistence and product knowledge with relatability to the prospect ya. Nah, sama dia masih mengulang inti pada paragraf kedua tadi, harus cerdas dan harus juga ulet begitu teman-teman. They should keep a conversational tone, jadi harus bagus dalam menyampaikan gitu, nggak kedengaran maksa gitu ya. To help buyers feel comfortable. Nah, ini yang penting ya. Pembeli itu harus merasa nyaman gitu selama atau pada keseluruhan proses kayak gitu ya. Nah, jadi harus katanya engage juga teman-teman, harus merasa bahwa dirinya itu penting dalam penjualan tersebut ya, bukan saja kelihatan bahwa si penjual kayak mau ngejual aja nih, nggak mentingin bagaimana produk tersebut buat saya, misalnya seperti itu ya. Jadi harus merasa terlibat juga katanya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita cek lagi paragraf keempat sama ya. Nah, jadi di sini contohnya kayak misalnya menjual suplemen nutrisi gitu. Nah, jadi si penjual ini bisa saja menakut-nakuti katanya, scare off gitu. Customers by reaching out to prospects gitu. He might attempt to push them into a sale right away, creating a less favorable impression ya. Kemudian kalau paragraf kelima juga ini sama ya. Nah, jadi ini seperti penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana proses yang bisa dilakukan oleh si penjual terhadap kliennya dengan menerapkan soft sell. Tapi yang paling penting soft sell itu ya teman-teman harus bisa membangun hubungan yang baik antara si penjual dan pembeli itu yang paling penting ya. Nah, sekarang kita lihat di paragraf di kalimat atau pertanyaan kedua mengenai tujuan dari teks tersebut ya. Nah, sekarang kalau ke bagian alpha menunjukkan bahwa soft selling ini lebih baik daripada hard selling ya. Pertanyaan saya, apakah teks kedua menyinggung tentang hard selling? Jawabannya iya ya, ada di tadi paragraf 1, tapi hanya sekedar memperkenalkan ya hard selling untuk memunculkan soft selling. Bahwa kalau ada hard selling ternyata ada soft selling, udah. Selebihnya soft selling hingga di paragraf kelima lebih fokus mengenai bagaimana soft selling itu sendiri. Sama sekali tidak membandingkan antara hard sell dan soft sell ya, tidak mengungkapkan bahwa soft sell ini bagus loh daripada hard selling, nggak ada ya di paragraf tersebut. Jadi alpha bukan tujuan dari teks kedua ya. Kita eliminasi kalau bagian bravo teman-teman. To urge ya, mengungkapkan begitu bahwa soft selling ini katanya ya mungkin bukan strategi yang baik ya, yang terbaik ketika mau memberikan atau memunculkan atau menghasilkan keuntungan gitu ya. Apakah teks tersebut serta-merta menyebutkan bahwa soft selling ini bukan strategi yang baik? Kedengarannya sebaliknya ya. Justru soft selling ini seperti semacam gambaran, saran jika ada orang yang mau menjual barang bisa menerapkan strategi tersebut. Kok menawarkan strategi tersebut? Berarti dianggap berguna ya, dianggap bagus gitu. Sedangkan bagian B not the best strategy ya. Katanya bukan strategi yang bagus ya. Jadi bukan bravo ya. Jadi si pembaca, si penulis tidak mengungkapkan atau tidak menyampaikan bahwa tujuan dari teks 2 itu untuk mengungkapkan bahwa short selling ini strategi yang buruk, bukan. Sekarang kita ke bagian C teman-teman. Highlight the significance of persistence, product knowledge, and relatability in soft selling. Jadi tujuan dari teks kedua ini katanya untuk mengungkapkan gitu ya, atau menggarisbawahi tentang pentingnya keteguhan, product knowledge ya,
pengetahuan mengenai produk dan relatability in soft selling ya, dan pentingnya atau hubungan pada penjualan soft selling. Nah, kalau kita lihat inti yang ingin disampaikan di teks kedua itu tentang iya tadi ya, bagaimana kalau misalnya Anda ingin menerapkan soft selling, yang harus Anda lakukan itu Anda harus persisten ya. Jadi harus teguh, kemudian knowledgeable terhadap produknya, harus cerdas tentang produknya, and relatability in soft selling ya, dan bisa membuat si klien itu merasa nyaman itu. Jadi B, C ini bisa ya jadi jawaban teman-teman ya, karena itu yang menjadi inti dari teks kedua.